Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita sampai ke pembahasan munada ya. Munada sesuai bahasa, apa arti kata munada? Munada yang dipanggil, isim maf'ul ya. Nada yunadi ya, yang dipanggil. Bila dalam bahasa Indonesia, kalau kita memanggil gampang kan, tinggal tambahin kata wahai, wahai Zaid, wahai Usman, wahai hamba Allah. Dan tidak ada ketentuan spesifik kalau di bahasa Indonesia. Adapun di bahasa Arab sama menggunakan kata bantu, yaitu ya. Jadi wahai itu bahasa Arabnya adalah ya. Misalkan wahai Zaid, ya Zaid. Ya kalau mau selamat sih sukunin aja. Ya Zaid kan kita nggak betul ya mau Zaid kan. Ya Zaid seperti itu. Nah munada ini ada 5 kaidah ya. Jadi kalau kita kelompokkan nanti munada ini ada 5 ya. Dan ada 2 istilah yang harus dipahami dalam konsep munada. Yang pertama harfun nida ya. Harfun nidai. Huruf panggilan. Biasanya digunakan apa? Ya. Jadi ada 2 istilah yang akan kita gunakan dalam pola kalimat munada ini. Yang pertama harfun nida, hurufnya. Yang kedua munadanya, yang dipanggilnya. Ya. Jadi ada istilah huruf nida, huruf kata panggil, yaitu kita menggunakan ya. Ada istilah munada yang dipanggil. Ya Zaid berarti ya itu apa? Huruf harfun nidanya. Zaid munadanya. Nah kalau kita membahas ya konsep munada dalam ilmu nahu itu ada 5. Jadi munada dalam bahasa Arab itu ada 5 ya. Al-munada itu ada 5 kelompok. Yang pertama al-mufradul alamu. Apa itu al-mufradul alamu? Nama orang yang tunggal. Jadi nama orang yang tunggal itu disebut dengan mufradul alam. Misalkan apa nama orang yang tunggal? Zaid, Hamid, Muhammad, Mahmud ya. Karena ada nama orang yang nggak tunggal. Yang nggak tunggal kayak gimana? Abdurrahman, Abdullah, sebagai Abu Bakar, sebagai. Ya, entah itu diawali dengan Abu atau Abdu ya, atau gelaran, misalkan Rasulullah ya. Nah, itu beda hukumnya. Sekarang kita bahas dulu ya mufrad alam. Bagaimana kaidahnya mufrad alam? Dia fayubna yani ala dhammi min ghairi tanwinin. Ya. Fayubna ya ala dhammi min ghairi tanwinin. Dimabnikan atas dhamma tanpa tanwin. Jadi kalau ada nama orang tunggal, dia dimabnikan di atas dhamma. Maka kalau Zaid bilangnya apa? Zaidu. Ya Zaidu. Boleh nggak ya Zaidun? Enggak boleh. Kan dia mensolid. Karena ada ya. Boleh nggak ya Zaidun? Nggak boleh ya. Jadi ya Zaidun nggak boleh. Yang boleh adalah ya Zaidu. ya Zaidu. Kalau wahai Ahmad, Ya Ahmadu. apalagi ya Ahmadu. Ibarat kata Ahmad itu kan normalnya aja nggak boleh tanwin, apalagi ketika jadi munada. Jadi ingat baik-baik ya. Semua nama tunggal dalam bahasa Arab, maka dia dhammah tanpa tanwin. Wahai Fatimah, Ya Fatimah. wahai Khadijah, Ya Khadijah. wahai Usama, Ya Usama. wahai Mahmud. Ya Mahmudu. Ya, jadi nggak boleh kita tanwinkan. Ya Zaidu, ya Hamidu, ya Mahmudu, ya Aisyatu, ya Fatimatu. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang yang kedua. Munada yang kedua disebut dengan an-nakirah al-maqsudah. Nah, ini istilahnya agak rancu ya. An-nakirah al-maqsudah. Apa itu nakirah? Nakirah itu apa? Lawan dari ma'rifat. Kalau ma'rifat itu khusus, nakirah itu umum. Nah, maksud dari umum tapi dimaksud gimana? Kan nakirah maksudnya artinya apa? Umum Tapi yang dimaksud. tapi termaksud. Maksudnya gimana? Konsepnya gimana? Nakirah maksudnya gimana Pak Rahmat? Gimana? Perkataannya masuk umum, Ya?
Ratanya masih umum, Terus? udah ditentukan. Misal gini, Murid. kita lagi duduk-duduk di pinggir jalan nih. Ada orang lagi lewat nih, dompetnya jatuh. Kita nggak tahu dia namanya siapa kan? Nah itu kita panggilnya ya rojulu. Nah, ya rojulu, karena udah dimaksudkan. Sekali, artinya kalau kita bilang ya rojul kan sebetulnya bisa siapa aja ya. Tapi kita telah memaksudkan bahwa rojul di sini adalah orang yang dompetnya jatuh. Ya rojul, ya wahai laki-laki, ya. Atau ya muslimu, wahai seorang muslim. Jadi kalau nakira maksudah, dia umum, entah karena kita nggak mau nyebut namanya, saking keselnya. Bisa jadi kan? Iya. Ya rojul, padahal kita tahu nama dia tapi kita pengennya ya rojul. Atau saking kesalnya padahal dia orang muslim tapi dia melakukan sesuatu yang nggak pantas di depan kita kesal nggak mau nyebut namanya. Ya muslimu, untuk untuk mengingatkan bahwa dia itu seorang muslim dan nggak pantas bukan itu kita panggil ya muslimu. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan nakirah maksudah. Kita menggunakan lafaz yang nakirah tapi telah termaksud siapa yang ingin dipanggil. Ini disebut dengan nakirah maksudah. Dan nakirah maksudah sama mufrad alam sama kaidahnya. Dia didomahkan tanpa tanwin, mabni ya. Nanti kalau kita baca i'rab dia mabni atas domah tanpa tanwin. Jadi ya rojulu, ya muslimu, apa lagi? Ya talibu, Ya pintu. ya bintu, ya. Jadi bisa apapun. Ini nakirah maksudah. Paham sampai di sini? Jadi mufrad alam dan nakirah maksudah hukumnya sama-sama dibangkitkan atas domah tanpa tanwin ya. Nah yang ketiga disebut dengan apa? An-nakiratu ya. Ghairul maksudah ya. An-nakirah ghairu maksudah. Nakirah yang tidak termaksud. Kasus kayak begini bisa terjadi. Contohnya ya, contoh penggunaannya misalkan ada orang buta nih. Orang buta minta dituntun buat nyebrang jalanan. Ketika dia memanggil orang, apakah dia memaksudkan seseorang? Enggak kan? Siapa yang dengar ucapan dia kan? Nah, kalau kasusnya begini, dia katakan ya rojulan. Ya rojulan khudh biyadi. Wahai laki-laki, siapa aja? Khudh biyadi. Pegangin tangan saya. Nah, ini namanya nakirah ghairu maksudah. Atau ketika mati lampu. Ketika mati lampu. Nah, itu misalkan orang-orang pada teriak histeris kan. Ya, kita mau menasihati mereka, tenang. Nah, itu kita katakan ya rojulan, nah itu kan umum kan. Dan kita nggak memaksudkan siapa aja. Pokoknya siapa aja. Ya, jadi jarang-jarang kita bakal pakai kasus nakirah ghairu maksudah ya. Jadi itu dipakai yang pertama oleh orang buta. Misalkan orang buta minta tolong ya. Itu kan dia tidak memasukkan siapa-siapa. Pokoknya siapa aja yang dengar ucapan dia, ya boleh menjawab panggilan dia. Ya rojulan khudh biyadi. Ya, atau kita tersesat di gunung. Terjebak di lift. Tersesat di gunung. Itu kan kita nggak bisa tahu ada siapa di situ. Itu kita gunakannya ya rojulan. Ya. Jadi tahu bedanya antara nakirah maksudah dan ghairu maksudah? Gimana Khalil? Nakirah maksudah itu yang gimana? Kalau nakirah maksudah itu umum tapi sudah termaksud. Contohnya tadi ketika ada orang lewat kita di pinggir jalan, dompetnya jatuh, kita panggilnya ya rojulu. Tapi kita udah maksud orang yang kita panggil. Sekarang nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah, sekarang pertanyaan umum tapi tidak termaksud. Karena kayak tadi ketika ada orang buta ingin nyebrang jalan misalnya, itu ya rojulan. Siapa dia yang mendengar tanpa terkhusus kepada seseorang. Siapa yang mendengar, ya itu yang dimaksud. Iya, santai ya. Mumtaz. Baik, sekarang yang keempat. Yang keempat apa? Al-mudhafu. Jadi ini contoh tadi ya rojulu ya. Kalau nakirah maksudah, kalau ghairu maksudah ya rojulan. Sekarang yang keempat, mudhaf. Semua nama atau gelar yang mudhaf ilaih, maka dia mansub ya. Misalkan Rasulullah berarti ya Rasulullah. Abdullah
Ya Abdullah. Abu Bakar. Ya Aba Bakri. Apa lagi? Ya, Syahrul Ramadan. Ya, Ya Syahrul Kok Ramadan di sini? ya Syahrul Ramadan ya. Ya. Berapa? Ya. Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ya Ahlul Bait. Pokoknya semua yang kepalanya mudhaf ilaih, maka mudhafnya itu mansub ya. Mansub. Ya, jadi karena ada beberapa ya di bulan Ramadan, marhaban ya Syahrul Ramadan ditulisnya. Bang ini nggak baca nahu nih. Banyak yang nulis kayak gitu. Atau ya Rasulullah, banyak kan yang nulis ya Rasulullah, salah itu. Yang benar apa? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi kalau mudhaf dia masuk ya. Ya Rasulullah. Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahmani, ya Aba Bakrin, ya Ibnu Talibin ya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Yang keempat. Terakhir yang kelima adalah al-musyabbahu bil mudhaf. Yang menyerupai mudhaf. Apa sih itu? Apa sih musyabbah bil mudhaf? Contohnya aja ya. Contohnya ya talian jabalan. Apa artinya? Wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Dia menyerupainya dari sisi apa? Dari sisi apa dia? Dari sisi maknanya ya. Sebetulnya pendaki gunung ini bisa kalau kita buat dalam versi mudhaf ilaih. Ya tali'a jabalin. Mendaki gunung. Ya. Sama kan? Bedanya kalau ya tali'a jabalin, jabalin jadi apa? Mudhaf ilaih, tali'a mudhaf ya, munada ya. Jabalinya mudhaf ilaih. Tapi kalau ya tali'an jabalan ya, ya tali'an jabalan jabalannya jadi apa? Pendaki gunung. Berarti kira-kira gunung ini sebagai apa? Korban ya? Maf'ul bi. Pertanyaannya, itu maf'ul bi mana fi'ilnya? Kalau kita ngomong maf'ul bi berarti kan harus tanya fi'ilnya mana kan? Tiba-tiba ada maf'ul bi. Mana? Emang ada domir di situ? Enggak ada domir. Di mana? Mana? Kalian pelaku boleh. Hah? Fa'il boleh. Wah, ah. Nanti aku akan belajar bahwa ada isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Jadi tolian ini isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Jadi jabalan maf'ul bi, fi'ilnya mana? Didapat dari isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Ya. Nanti akan ketemu yang seperti itu. Dan selain isim fa'il, isim maf'ul pun bisa beramal seperti amal fi'il. Cuma bedanya kalau isim fa'il digunakan untuk kalimat yang aktif ya. Tapi kalau isim maf'ul digunakan untuk pasif ya. Misalkan apa? Contohnya apa? Oh, antum belum belajar yang majhul. Nanti kalau antum belajar yang majhul kan istilahnya apa? Naibul fa'il ya. Jadi istilahnya itu bukan fa'il. Misalkan Zaid memukul, siapa yang mau dipukul sini? Siapa aja Bakar aja ya, Bakar aja ya. Doroba Zaidun Bakron. Kalau dalam konsep kalimat bahasa Arab, pelaku itu nggak boleh disebut dalam kalimat pasif. Yang disebut tinggal korbannya, menjadi duriba bakrun ya, duriba bakrun. Nah, isim maf'ul boleh menggantikan duriba. Misalkan apa? Wahai yang ditutup hatinya. Bisa tuh. Ya makhtuma qalbu. Bisa. Bener nggak? Itu musyabbah bil mudhaf kan? Iya nggak? Ya maftu. Ya makhtum kan yang ditutup tuh makhtum ya. Ya makhtuma qalbuhu. Wahai yang ditutup hatinya. Ya. Makhtuma ini isim maf'ul. Pertanyaannya, kenapa qalbu nggak qalbah?
Karena kalau di kasus ya tolian jabalan jadi maf'ul bi. Tapi kalau di kasus ya maktuma qalbu jadi naibul fa'il marfu. Ya begitu, ini contoh. Nah ini insya Allah nanti kita akan pelajari lebih lanjut di fi'il majhul. Taib, ini adalah 5 kategori munada ya. Yang pertama mufrad alam. Kalau nama-nama yang disusun tunggal ya dari satu kata, dan memang lazimnya nama itu satu kata. Coba antum lihat nama orang Arab yang bukan al-abadalah pasti satu kata. Coba nih, nama sahabat ada nggak yang 2 kata? Nggak ada. Nama-nama sahabat tuh pasti Usama, Zaid, Tolha. Ya kan? Nggak ada yang 2 kata. Nggak ada. Yang 2 kata pasti al-abadalah. Ya, Abdullah, Abdurrahman, iya, Abdul Muthalib itu namanya nggak boleh. Karena memang kalau nama udah tersusun lebih dari 2 kata itu udah nggak bisa diartikan. Artinya nama-nama orang Indonesia yang dibikin dari bahasa Arab terdiri dari 2 kata itu kalau mau diartiin pasti maksa. Ya. Contohnya Khairul Umam, namanya sendiri. Ya. Khairul Umam artinya apa? Sebaik-baik umat kan. Nah itu bukannya nama harusnya ini kalimat. Ya, jadi kalau mau ngasih nama itu sebetulnya satu kata aja. Cuma yang jadi masalah kalau kita menamakan anak kita di Indonesia dengan satu kata, pasti nanya nama panjangnya apa. Ya kan? Emang nggak boleh kalau di Indonesia nggak punya nama dari 2 kata. Coba dah. Soalnya waktu itu kan rencana mau namain anaknya itu Rozin aja. Tapi ditanya terus kan, nama lengkapnya? Ya udah tambahin aja Abdul Bar deh. Nah, gitu kan. Iya. Namanya apa? Lil gitu doang. Jadi kalau ada orang bikin nama dari 2 kata, itu udah pasti nggak bisa diartikan kecuali maksa. Misalkan ada nama Ahmad apa? Ahmad Tohari. Hah? Ahmad Tohari. Ahmad Tohari itu udah lebih parah. Tohari apa? Nggak tahu. Nggak, yang bahasa Arab. Hah? Kalimat. Asadur Rahman ya? Itu gelar kan Asadur Rahman harusnya. Singanya Rahman. Yang Nurul Husna. Ya, itu. Jadi memang hukum asalnya memberi nama itu dengan 1 kata. Kalau mau 2 kata pilih yang al-abadalah. Tapi memang budaya sih. Kalau nama orang-orang Mesir itu banyak yang kayak begitu. Yang 3. Tapi boleh. Nama juga nama. Cuma secara susunan makna nggak bagus. Gitu. Tapi ada pertanyaan? Ya, jadi yang pertama mufrad alam ya. Yang kedua nakirah maksudah. Nakirah maksudah maksudnya gimana? Kata umum. Umum, tapi kita udah masukkan orangnya. Orang tertentu. Ya mungkin di hadapan kita banyak orang, tapi kita udah tunjuk salah seorang di antara mereka. Kalau nakirah ghairu maksudah, pada kasus di mana banyak orang dan kita tidak mengkhususkan sama sekali. Ya, contohnya pada kasus orang buta ya. Ya rojulan, wahai seseorang laki-laki, khus biadi, pegang tangan saya. Yang keempat, mudhof, ya semua nama atau gelar yang polanya mudhof ilaih, maka dia masuk. Ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahmani, ya Aba Bakrin, ini semuanya harus masuk. Dan yang terakhir, al-musyabbahu bil mudhof, yang serupa dengan mudhof. Dikatakan serupa dari sisi maknanya ya. Pendaki gunung, itu kan sama kayak, kan kalau dalam konsep mudhof ilaih, takdirnya kalau nggak min ya. Berarti kalau pendaki gunung takdirnya apa? Li ya, pendaki untuk gunung ya. Pendaki bagi gunung seperti itu. Ya, ini adalah 5 munada. Tambih ya, sebagai catatan di Quran kita banyak menemukan Allahumma ya. Allahumma. Artinya apa? Ya Allah. Nah, Allahumma ini kalau kita i'rab nantinya dia adalah apa? Munada bihasbi harfin nida. Takdiruhu ya Allahu. Jadi Allahumma itu adalah munada dengan membuang huruf nida. Asalnya adalah ya Allahu. Karena ya-nya dibuang, diganti jadi mim. Jadi ya dibuang, konsekuensinya diganti sama mim di belakangnya. Itu sejarah. Jadi Allahumma itu kalau ya ayuha ini sebenarnya pelajaran lebih lanjut. Di jurumnya nggak dibahas. Tapi begini. Kalau yang kita panggil itu ma'rifat, harus kita gunakan ayu atau ayyatu. Ya. Ayyatuhan. Kalau nakiro, ya, ya muslimuna. Ya, muslimuna wahai orang-orang
Muslim. Kenapa nggak ya muslimina? Kan doma. Domah dia kan, ya, menggunakan yang normal ya. Ya muslimuna. Tapi kalau yang dipanggil ini ma'rifat ada alnya nggak boleh. Yal muslimuna. Dan nggak bisa juga kan dibacanya? Gimana coba? Yal muslimuna. Nggak bisa kan? Nah, kalau munadanya ma'rifat harus ditambahkan ayu atau ayatuha. Kalau dia muzakkar pakai ayuha, kalau dia muannas pakainya ya ayatuha. Contohnya kalau yang ya ayuha apa? Ya ayuhan nas ya. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas taqrabakum ya. Kita perhatikan coba kalau ayuhanya dibuang, gimana bacanya? Yan Yan nas. Jadi kaidahnya kalau munadanya ma'rifat ya, maka kita harus pakai tambahan ayyuha atau ayatuha ya. Yang ayyuha contohnya banyak di Quran ya. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Kan kalau ayyuhanya dibuang yal kafirun susah dibacanya. Kan tambahin ya ayyuhal kafirun. Sekarang yang ya ayatuha contohnya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Emang nafsu muannas? Kan enggak ada tambah butuhnya. Dia yang dari sononya dianggap muannas. Contohnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah ya. Kalau ayat tuanya dibuang, bacanya gimana? Nggak bisa. Yang nafsu itu, ya an nafsunya. Jadi kaidahnya ya, kalau munadanya ma'rifat, ma'rifat di sini bukan ma'rifat semata-mata ma'rifat ya, karena ya zaid aja ma'rifat kan. Maksudnya kalau munadanya al mu'arraf bi al yang ma'rifatnya dengan al, itu harus ditambahin ayyuha dan ayatuha. Ayyuha dan ayatuha. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, yang dia jadi maknim tadi cuma untuk Allah aja tadi. Iya itu, iya khusus Allahumma aja. Jadi itu semua munada itu semuanya itu mabni. Hah? Semuanya. Enggak. Oh, enggak. Kalau yang ini dia biasa aja ya Rasulullah. Oh. Mu'rab dia ya Rasulullah. Jadi yang atas itu mabni semua. Yang ini mabni, tapi mabninya bukan karena asalnya dia mabni ya. Mabninya karena dia jadi munada. Karena Zaid itu kan mu'rab kan, bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Cuma hanya pada kasus ini aja, ketika isim alam jadi munada, maka dia dimabnikan. Tapi yang membuat dia mabni bukan karena asalnya dia mabni, tapi karena dia menjadi munada. Jadi mabni marfu. Yang mana? Yang ya itu. Iya, tapi kalau sebenarnya kalau kita membahas konsep mabni, kita nggak boleh bilang marfu. Tapi di sini mabni marfu. Namanya fi mahali nanti, fi mahali raf'in. Oh. Karena kalau sebenarnya mabni itu nggak marfu, tapi dia menempati kedudukan marfu, menempati kedudukan rafa. Nanti itu akan belajar di ilmu i'rab. Beda ketika antum menjelaskan i'rab yang mu'rab sama i'rab yang mabni. Misalkan hada Zaidun ya. Kalau Zaidun itu kan mu'rab. Itu bisa kita katakan Zaidun khabar mubtada marfu'un. Boleh karena memang dia marfu. Tapi kalau hada nggak boleh kita bilang hada ismu syaratin mubtadaun marfu'un, nggak boleh. Kita bilangnya gimana? Mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtadaun. Karena dia nggak marfu, dia hanya menempati kedudukan marfu. Nanti istilahnya fi mahali raf'in nasbin jarrin jazmin. Kalau saya itu jadi fi mahali raf'in. Iya, Fi mahali raf'in. fi mahali raf'in munada. Munada. Iya. Jadi ya Zaidu ya harfun nidai, Zaidu munada mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Gitu. Kayak itu. Ada lagi? Kalau nama kayak Yahya itu gimana? Ya, itu lebih enak lagi, nggak usah kita pikirin ya. Yahya aja udah. Iya kan Musa Yahya nanti disebutnya dengan apa? Apa istilahnya? Kemarin kita udah belajar bahwa murab tuh ada dua. Ada yang lafzon, ada yang takdiron ya, ada yang zohir, ada yang muqaddar. Yahya Musa ini namanya muqaddar. Takdirnya dia murab, meskipun secara zohir kita nggak bisa ngelihat, tapi takdirnya dia murab ya gitu. Ya, jadi nama-nama yang diakhiri dengan alif maksurah ya atau ya mankus, nah itu apa namanya muqaddar dia, ya Yahya, ya Musa seperti itu. Paham ya? Kita pertanyaan lagi. Cukup ya?
Baik, kalau tidak bertanya lagi, anda cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.